Abdullah bin Umar. Ini adalah anaknya Umar. Sewaktu telah berada di fase-fase dewasa ya, dia berkata seperti ini. Saya telah berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sampai saat ini saya tak pernah mungkir janji. Saya tidak pernah menyalahi janjinya kepada Rasulullah dan Allah ya dan Islam. Dan saya tak pernah baiat kepada pengobar fitnah. Tidak pula membangunkan orang mukmin dari tidurnya. Membangunkan tuh bikin orang muslim, orang mukmin marah dengan sikap-sikap dia. Abdullah bin Umar ini adalah laki-laki soleh yang sudah lanjut usia 80 tahun lebih dan telah memulai hubungannya bersama Rasulullah dan agama Islam sejak usianya 13 tahun ketika ia menyertai ayahnya pada perang Badar dengan harapan dia akan mendapatkan tempat ya sebagai para pejuang di sana ya, kalau tidak ditolak oleh Rasulullah karena usianya yang masih terlalu muda. Sejak itu, bahkan sebelumnya lagi, jauh sebelumnya, yaitu ketika ia menyertai ayahnya hijrah ke Madinah, dia mulai mengenal Islam ya. Dan semenjak hari itu sampai ia menemui Allah, yaitu sampai mencapai usia 85 tahun, ia adalah seorang yang tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sudah tua. Sudah tua. Dan dia tidak ingin pendiriannya itu hanya sedikit terhadap Islam itu. Dia juga tidak ingin menyimpang dari janji yang dia ikrarkan kepada Nabi Muhammad. Ilmunya, kerendahan hatinya, kebulatan tekad, keteguhan pendirian, kedermawanan, kesolehan dan ketekunannya dalam beribadah serta berpegang teguh pada contoh yang diberikan oleh Rasulullah adalah salah satu keutamaan dari Abdullah bin Umar. Nah, dia ini adalah peniru yang ulung ya. Jadi peniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah tentang suatu urusan, maka dia akan menirukannya dengan cermat dan teliti. Misalnya, Rasulullah pernah melakukan sholat di suatu tempat, maka Ibnu Umar melakukannya pula di tempat itu. Maka, mana tadi? Sudah ini? Itu nanti juga pas Rasul jatuh juga diikuti. Nah itu ya. Misalnya Rasulullah pernah melakukan suatu sholat di suatu tempat, maka Ibnu Umar melakukannya pula di tempat itu. Di tempat lain, seperti Rasulullah pernah berdoa sambil berdiri, maka Ibnu Umar pun berdoa di tempat itu sambil berdiri pula. Di sana Rasulullah pernah berdoa sambil duduk, maka Ibnu Umar pun berdoa di sana sambil duduk pula. Nah, di jalan ini maksudnya itu ya, Rasulullah itu pernah turun dari punggung untanya pada suatu hari dan melakukan sholat 2 rakaat, maka Ibnu Umar tak hendak ketinggalan melakukannya. Jika dalam perjalanannya ia kebetulan lewat di daerah itu dan di tempat itu, bahkan ia tak lupa bahwa unta tunggangan Rasulullah berputar 2 kali di suatu tempat di kota Madinah sebelum Rasulullah turun dari atasnya untuk melakukan sholat 2 rakaat. Maka unta itu pun berkeliling dengan suatu maksud untuk mencari tempat baginya yang cocok untuk bersimpuh. Tapi Abdullah bersimpuh tuh duduk ya duduk. Tapi Abdullah ibnu Umar baru saja sampai di tempat itu, dia pun membawa untanya berputar 2 kali lalu bersimpuh. Dan setelah itu ia sholat 2 rakaat hingga persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Ditirunya, dia tuh memang peniru.
Kesetiaannya yang amat sangat dalam mengikuti jejak langkah Rasulullah membuat Aisyah, ya istrinya Rasulullah itu, memujinya dengan perkataan seperti ini. Tak seorang pun yang mengikuti jejak langkah Rasulullah di tempat-tempat perberhentiannya sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Tuh Mas, jadi di mana kalau dia menyaksikan Rasulullah berbuat seperti itu, maka dia melakukannya pula pada tempat yang sama dan perbuatan yang sama pula. Selanjutnya yang penuh berkah itu, ya, telah membuktikan bahwa kecintaannya kepada Rasulullah memang betul-betul besar, ya, betul-betul tinggi, hingga pernah terjadi suatu masa kaum muslimin berdoa, "Ya Allah, lanjutkanlah kiranya usia Ibnu Umar sebagaimana Allah lanjutkan usiaku, agar aku dapat mengikuti jejak langkahnya, karena aku tidak mengetahui seorang pun yang menghirup dari sumber pertama selain Abdullah bin Umar." Nah, mereka taunya Abdullah bin Umar itulah yang yang mengikuti yang dilakukan oleh perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kegemarannya yang kuat, ya, dan tak pernah henti mengikuti sunnah dan jejak langkah Rasulullah, maka Ibnu Umar bersikap sangat hati-hati dalam menyampaikan hadis dari Rasulullah. Ia tak ingin menyampaikan hadis kecuali ia ingat seluruh kata-katanya, kata-kata Rasulullah itu. Orang yang semasa dengan dia, yang hidupnya sama, ya, dengan dia itu berkata, tak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang lebih berhati-hati agar tidak terselip atau terkurangi sehuruf pun dalam menyampaikan hadis Rasulullah sebagaimana halnya Ibnu Umar. Nah, itu jadi kenangan orang tentang Ibnu Umar itu, dia itu memang baik, terus dia memang hati-hati sekali dengan hadis. Demikian pula saat dia berfatwa, ia amat berhati-hati. Berfatwa itu menyampaikan pendapat. Hari seorang penanya datang kepadanya untuk meminta fatwa. Dan setelah orang itu mengajukan pertanyaan, Ibnu Umar menjawab, "Saya tidak tahu tentang masalah yang Anda tanyakan itu." Orang itu pun berlalu dan baru beberapa lama ia meninggalkannya. Ibnu Umar bertepuk tangan seraya berkata dalam hatinya, Ibnu Umar ditanyai orang tentang yang tidak diketahuinya, maka dijawabnya bahwa ia tidak tahu. Nah, jadi kalau kita memang nggak tahu itu, jangan pura-pura tahu, jangan sok-sokan tahu. Juga ia tidak ingin memberikan fatwa karena ketakutannya dalam melakukan kesalahan, takut salah, apa yang dia sampaikan itu salah, maka dia tidak berani menyampaikannya. Ia juga menghindarkan diri dari jabatan hakim, menjadi seorang hakim, dia menghindari itu. Padahal jabatan tertinggi di antara jabatan kenegaraan dan masyarakat adalah hakim. Ya, di samping itu di samping pekerjaannya itu menjamin pemasukan keuangan, kemudian diperolehnya pengaruh. Hakim itu memperoleh pengaruh dan kemuliaan, juga kekayaan, ya. Tetapi Ibnu Umar tidak memerlukan kekayaan dan kemuliaan itu. Suatu hari, nih ada cerita nih. Suatu hari Khalifah Utsman memanggilnya dan meminta kesediaannya untuk memegang jabatan kehakiman, tetapi Ibnu Umar menolaknya. Lalu Utsman pun mendesaknya, tetapi Ibnu Umar bersikeras atas penolakannya. Apakah Anda hendak ini kata Umar, ya, kata Utsman, ya. Kata Utsman, apakah Anda tak hendak menaati perintahku? Tanya Utsman, ya. Lalu Ibnu Umar menjawab, sama sekali tidak.
Hanya saya dengar para hakim itu ada 3 macam. Nah, 3 macam para hakim. Pertama, hakim yang mengadili tanpa ilmu, maka ia dapat neraka. Kedua, yang mengadili berdasarkan nafsu, ya, maka ia juga dalam neraka. Nafsunya itu banyak, misalnya dia pengen mendapatkan orang itu kalau menang dia dapat uang, itu nafsu harta ya. Iya, menang. Menang apa? Menang misalnya pengadilan, diadili misalnya. Kalau misalnya emas ya, dituduh orang sebagai pencuri. Nah, nanti agar keputusan hakim itu dijatuhkan kamu tidak bersalah, kamu memberi uang ke hakim. Kayak gitu. Karena Rasuah. akhirnya kan hakimnya kan dapat uang kan. Nah, itu karena nafsu untuk mendapatkan uang, kekayaan. Nah, itu nanti akan masuk ke dalam neraka. Yang ketiga adalah berijtihad, sedang dalam ijtihadnya betul, maka di dalam keadaan berimbang. Jadi seimbang dia tuh. Dia berijtihad itu memutuskan sesuatu itu sesuatunya benar, ya. Dia tidak dapat dosa, juga tidak dapat pahala. Dan saya atas nama Allah memohon kepada Anda agar dibebaskan dari jabatan itu. Jadi dia menolak ya, betul-betul menolak. Lalu Khalifah Utsman pun menerima keberatan itu setelah mendapat jaminan bahwa ia tidak akan menyampaikan hal itu kepada siapapun juga. Sebab Utsman menyadari sepenuhnya kedudukan Ibnu Umar dalam hati masyarakat. Jika orang-orang yang ada di masyarakat yang bertakwa dan soleh tahu akan keberatan Ibnu Umar dalam menerima jabatan itu, mereka pasti mengikuti apa yang menjadi keberatan oleh Ibnu Umar tadi, sehingga khalifah tidak akan menemukan seorang yang takwa yang bersedia menjadi hakim. Nah, jadi maksudnya itu kalau kalau orang-orang yang lain tahu, orang-orang yang lain itu kan mau dicari Ibnu Umar lagi kan penggantinya, mau dicari Utsman lagi kan pengganti Ibnu Umar. Nah, kalau orang-orang yang lain itu tahu sebabnya Ibnu Umar itu menolak jabatan hakim, maka orang-orang yang akan diangkat oleh Utsman itu pun pasti tidak mau menjadi hakim. Maka iya, tidak akan mau karena berat tuh. Kan hakim tadi kan, kalau dia tidak punya ilmu, mengadili tidak punya ilmu, dia masuk neraka. Kalau dia juga punya ilmu tapi dia gunakan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan nafsunya saja, dia masuk neraka. Yang ketiga tadi, kalau dia memutuskan walaupun dia benar, dia itu tidak berdosa, juga tidak dapat pahala. Berat toh? Nah, makanya dia tidak mau. Iya. Mungkin pendirian Abdullah bin Umar ini tampaknya sebagai suatu hal yang negatif ya, yang nggak baik ya pada dirinya. Tetapi Umar tidak akan menolak jabatan tersebut bila tidak ada orang lain yang pantas menduduki jabatan itu. Nah, kalau nggak ada orang lain dan terpaksa, barulah dia mau menjadi hakim. Tapi karena masih banyak sahabat Rasulullah yang lebih solih, kata dia, yang lebih bertakwa, yang pantas mendapatkan jabatan itu, maka dia menolaknya. Bisa dikatakan bahwa Ibnu Umar itu adalah penyerta malam yang biasanya diisi dengan melakukan sholat atau kawan dini hari. Maksudnya di sini tahu kan? Tahu maksudnya apa? Maksudnya di sini Ibnu Umar ini selalu malamnya itu digunakannya untuk sholat ya, zikir ya. Dini hari itu kapan? Sekitar jam 1, jam 2, jam 3 itu ya. Dipakainya untuk bermunajat kepada Allah, sholat, menangis dan meminta kepada Allah agar Kalau kata apa-apa. Sunnahnya ketika kita berdoa itu mengucurkan air mata, karena kita memohon
memohon ampunan kepada Allah akan dosa-dosa kita. Teringat semua sunnahnya seperti itu.